Welas asih adalah suatu energi magis yang bersinar dari kedalaman perasaan manusia dan memancar ke seluruh kehidupan di sekelilingnya. Engkau akan melihat dunia ini sebagai perjalanan menuju taman yang hijau. Dengan kasih sayang, hidup tak ubahnya mimpi yang menyenangkan yang dibangun oleh kesadaran jiwa dalam memahami apa sejatinya hidup ini. Ini ya, sedulur-sedulur ini boleh merapat biar agak jelas. Ini kita mau ngobrol tentang yang lain boleh sambil duduk-duduk kok di sekitar sini, enggak apa-apa, enggak usah perlu ada di sini enggak apa-apa. Mriki Mas, sini Mas, sini Mas. Ini kita mau naik ke Pringgondani. Jadi kita jelaskan dulu Pringgondani itu spiritualnya bagaimana. Akan Pratondo Jaman dawuh kang sinapta ungkasing prahara dan yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa Pratondo. Kemudian kekuatan yang ada di kiblat timur yaitu ada di Pringgondani. Bagi orang yang sedang dizalimi, orang yang sedang diinjak-injak harga diri dan martabatnya. Jadi Pringgondani itu tempat di mana ritual para leluhur kita zaman dulu saat ditindas oleh dadi urip sing mukti wibawa. Ya, sedulur-sedulur ini biasanya pada saat kita mau berangkat ke hujan, ini seperti bentuk sambutan. Jadi kita tahu Keraton Mataram ya, Mataram baik itu Mataram Jogja maupun Solo itu sama. Di sana ada yang namanya pusat spiritual atau pusat kekuatan spiritual dari 4 kiblat atau 4 arah namanya. Nah untuk arah selatan itu jelas ada Pancer Laut Kidul, itu ya di sana sebagai entitas gaib adalah Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian ada entitas kekuatan spiritual di barat yaitu Merapi atau Agni. Ya. Kemudian ada lagi entitas kekuatan utara yaitu Alas Krendo Wahono. Mungkin pernah dengar ya, kalau Keraton Solo sering mengadakan ritual di Alas Krendo Wahono, yaitu salah satu itu kiblat yang kekuatan spiritual yang ada di utara. Kemudian kekuatan yang ada di kiblat timur yaitu ada di Pringgondani. Dan Pringgondani itu erat sekali hubungan spiritualnya dengan Gunung Lawu. Nah mengenai Pringgondani itu ada kenapa, ini yang kita perlu pahami dan ketahui bahwa di sana itu adalah bagi orang yang sedang dizalimi, orang yang sedang diinjak-injak harga diri dan martabatnya oleh orang-orang yang tidak berhak ya. Ketika kita dianiaya, ketika kita ditindas ya.
Jadi Pringgondani itu tempat di mana ritual para leluhur kita zaman dulu saat ditindas oleh orang yang tidak berhak untuk menjajah, menindas, menghina, ya. Jadi di sana itulah tempat prihatinnya. Jadi kalau kita sedang merasa ditindas, hak-hak kita dirampas, diinjak-injak, harga diri kita, martabat kita, itu kita mengikuti jejak para leluhur untuk manekung semadi dan prihatin di puncak Pringgondani. Nah, di situ kita seperti diberikan contoh oleh Prabu Brawijaya V ketika ada anak didurhakai oleh anaknya, kemudian ada Sinuwun Pakubuwono II, dan itu banyak contoh-contoh leluhur yang sudah pernah melakukan ritual di sana, dan kemudian setelah cukup ritualnya, bertapanya di situ, beliau pada turun dan akhirnya bisa berjaya kembali, bisa menemukan yang namanya kamulyan, bisa menemukan dadi urip sing mukti wibowo, jadi bisa mengambil lagi apa yang menjadi hak-haknya, apa yang sudah menjadi sesuatu yang dirampas atau diinjak-injak oleh orang yang tidak berhak. Ada yang menarik ya, di Sendang Widodari atau Umbul Tuk Pitu itu nanti kalau lurus dikit itu kan hutan dan ada parit gitu. Itu kadang ada aroma teletong kebu, teletong sapi gitu. Kotoran sapi atau kotoran kebu. Kalau kita mencium bau itu jangan malah meludah atau buang-buang, udahlah dinikmati saja. Biar. Nah, arep disedot ya ora apa-apa, wong katanya entut itu aja kan bermanfaat untuk ya kan gas apa itu yang diperlukan tuh. Ya. Itu kalau di situ bau aroma teletong sapi atau teletong kerbau itu justru merupakan pertanda baik karena itu pertanda rezeki. Untuk yang saya maksud ada mencium bau atau aroma teletong sapi, teletong kebo itu arahnya yang ke sini, sedulur-sedulur ya. Nah, ke sini. Nah, itu nanti bisa arah ke sana. Jadi kita akan mandi dulu ya. Nah, bau teletong itu apa maksudnya? Justru itulah yang menjadi. Nah, ini saya mulai bau ini. Ya bener. Jadi ini bau teletong sapi ya. Kalau menurut saya ini teletong sapi yang masih baru nelotok dari silit sapi ya, seperti ini. Masih anget kemebul itu. Nah, itu baunya, aromanya kayak gini. Gurih-gurih piye ngono lho. Nah, ini puji syukur. Puji syukur. Matur sembah nuwun. Ya, nanti bisa. Enggak apa-apa nanti. Nanti juga setelah mendekati apa areal-areal tertentu nanti juga kita tunjukkan, oh ini tempat apa, ini tempat apa. Jadi, nah, nanti kita dari kampung tempat parkir mobil nanti baru kita mulai jalan kaki dan nanti ada loket apa tiket ya murah lah, cuman wisata alam gitu kan. Terus nanti Setunggal anu. Piantun setunggal sudah saya. Oh nggih.
nanti kita mulai naik, ya kita tidak mentargetkan waktu mau berapa lama, enggak, karena nanti enggak kemerungsung, kita mengalir saja. Kalau ada yang enggak kuat ngos-ngosan, bilang saja ngos-ngosan. Nah, nanti yang lain biar seneng, karena apa? Karena banyak diantara sedulur-sedulur biasanya yang sebenarnya ngos-ngosan yang isin ngaku gitu loh. Begitu ada satu saya ngos-ngosan tunggu, nanti yang lain wah tunggu semua gitu kan. Itu memang menarik ya, menarik sekali, padahal yang ingin berhenti memang banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak akan kita isin-isin kok, gimana. Kita nggak mentargetkan 2 jam nyampe, enggak. Jadi kita mau 2 jam setengah ya enggak apa-apa. Cuman kalau ukuran ini saya sendiri, misalnya ini ya 40 menit, jadi deket toh. Ya dekat itu loh. Ini kuat sampai di gardu, di mana dulu Mbak En sempat berhenti sampai ya sempoyongan karena saking beratnya medan. Kok malah dibeten-beteni. Enggak. Iya, enggak. Ya, nanti ada komando perut maju, ada yang kurang gizi nanti yang sebaiknya nanti yang di depan itu RKG, yang di belakang RKG juga. Jadi yang di depan itu rombongan kelebihan gizi, yang di belakang rombongan kurang gizi. Karena nanti kalau yang di depan itu yang kurang gizi, wah dia jalannya cepet kayak Mbak Novi, nanti bisa cepet loh. Wih entin seorang di depan nanti malah bablas, isih bocah gitu, nafasnya isih panjang. Nah nanti yang lain-lain biarkan di depan, yang tadi yang kelebihan gizi di depan. Kalau Mas Hendra jangan salah, walaupun kelebihan gizi, tapi olahraganya kenceng, ya kan? Muter alun-alun 6 kali itu udah 3 kilo itu jogging, banyak. Ya kira-kira begitu, mungkin ada yang ditanyakan, Mbak. Kemudian sampai di paling atas itu ada Sanggar Pemelengan yang Panembahan Koconegoro. Santunan harus andap asor, harus rendah hati, tidak boleh mengucap sesuatu yang sifatnya kotor, jelek, misuh dan lain-lain, atau gerenengan, aduh panas, aduh sakit, capek, aduh itu jangan ngeluh. Tapi kalau stop dulu, aku ngap gitu, aku ngos-ngosan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau waduh itu kok kayak gini nih, jangan, apalagi mengumpat diri sendiri, wah sial ya aku nih, itu jangan, karena itu nanti bisa tembus. Jadi kalau mengucap apa-apa yang baik, kalau wah kesandung bisa jeduk, wah beruntung gitu. Ingat ya, nek misuh kena neng positif, jadi biar nanti energinya positif, alam semesta mengabulkan, mengamini. Jadi begitu sedulur-sedulur. Ada yang ditanyakan? Nanti mandinya di puncaknya, di Umbul Tuk Pitunya. Nah nanti untuk mandi nanti kita cukup 7 kali saja, kecuali yang kuat mau 17 atau mau 11 monggo, tapi standar minimal 7 ya, karena kan satu itu kecil cur kayak padasan, terus yang kedua itu lebih kecil tapi 2 kayak orang pipis tapi 2 orang gitu loh, kecil tapi 2. Yang ketiga itu lebih besar, makin besar, nanti yang ke-7 paling besar grojokan. Ya jadi seperti itu. Ada di sana ada toilet, ada tempat ganti, bahkan kalau di saat sepanjang perjalanan nanti tersedia toilet juga. Dengan cara kalau yang kakung nanti nyekek ular itu juga bisa itu. Toilet nyekek ular itu bisa. Ya. Tapi jangan khawatir, artinya kalau memang kebelet banget enggak, ini bisa dalam kondisi darurat, permisi saya mau numpang buang air kecil, air besar gitu. Ya kan, seperti kalau mau tanya pengalaman itu bisa tanya ke Yesa itu kan, ke Lawu itu pasti sedekah bumi gitu ya. Ya karena ya Lawi ya itu ya gitu aja ya, kira-kira nanti kalau ada apa-apa yang perlu ditanyakan bisa sambil bertanya, atau nanti ada Mas Doni ini juga sudah sangat ahli dan tangguh dalam mendaki gunung. Sudah kita rendam di Sendang Derajat juga, di Semeru juga sudah, dan selalu membawa akomodasi logistik ya. Jadi paling belakang sambil sweeping.
Itu sudah. Nanti kalau ada minta bantuan Mas Doni ya atau Mas Aris Bayu itu juga sudah lulusan ini gunung-gunung itu kayak Jerry Yesa, Om Dono. Jadi tenang saja. Jadi gitu aja ya. Nanti silakan siap-siap. Kita mau ke toilet lagi dulu untuk ngetus dan nanti bablas. Jadi gitu aja. Monggo. Rahayu. Sedulur-sedulur, sampai jumpa lagi kita kali ini dalam perjalanan menuju ke puncak Pringgondani. Ini perjalanan akan ditempuh untuk kebanyakan rata-rata orang sekitar 2-3 jam, tapi medannya boleh dikatakan cukup berat. Sedulur-sedulur ini biasanya pada saat kita mau berangkat ketika hujan ini seperti bentuk sambutan, tapi karena kita nggak bawa ganti pakaian yang banyak dan supaya menjaga agar tidak hipotermia, maka kita mengenakan jas hujan. Maka itu nanti setelah kita pahami seperti itu, di situ tempat untuk ya kita mengambil lagi lah untuk hak kita istilahnya ora trimo karena kita dihina, dijajak, dibuat menderita celaka oleh orang, maka disitulah kita tempat untuk manekung dan nanti doanya ya mohon apa wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Ini sudah oleh para leluhur sudah ditunjukkan ya caranya bagaimana untuk menebus semua itu atas penindasan yang diterima, yang sesungguhnya kita tidak melakukan suatu kesalahan atau bukan merupakan suatu karma tapi ditindas, ya itulah kita ke sana. Nggih. Lajeng. Monggo, Mbah. Nggih. Hujan lagi, tadi di bawah sedikit kabut dan di sini bisa diketahui kabutnya menipis lagi. Semoga pertanda baik. Mau masuk ke kawasan ya Sendang, itu kita disambut dengan hujan yang sangat deras tapi tetap stay cool. Halo, ini ketemu ini ketemu nah ini luar biasa tambah cerah. Kemarin Ini apa saya ketemu sedulur
Ini. Saya ketemu enggak menyangka. Pas ini harinya soalnya ya. Nah, buat untuk di foto-foto ya. Nah, sini. Bentar lagi nyampe puncak. Kita nyampe di rumah ini. Sampai sini hujan masih cukup deras banget. Mudah-mudahan masih kelihatan nih di kamera. Akan berhenti di bawah sana itu. Kita sudah nyampe ya. Itu untuk mengganti baterai dan istirahat di tempat istirahat. Dan kita disambut oleh hujan yang luar biasa, ini sangat berat ya. Di sini disambut hujan yang sangat deras. Kita tiba di tempat ini di pos ya. Jadi ya setelah ini nanti masih akan sedikit dilanjutkan lagi, masih naik sedikit lah. Oke. Nah, itu yang tentang kiblat papat spiritual Kerajaan Mataram itu ya ada dijelaskan tadi, Laut Selatan, Merapi, Alas Krendowahono, dan sebelah timur itu ada pertapaan Pringgondani, dan di situ nanti akan ada tertulis Eyang Panembahan Koconegoro. Eyang Panembahan Koconegoro itu memang ada sosok leluhurnya, yaitu ya pernah kita berpapasan, betul-betul wenteh. Eyang Panembahan Koconegoro itu betul-betul wenteh, artinya ya jelas banget kasat mata ya. Bahkan pada saat kita sambil membawa kamera itu tertangkap, tapi begitu kita jalan kira-kira 20 meter noleh ke belakang sudah nggak kelihatan, padahal beliau sosoknya sepuh sekali dan pakai tongkat gitu ya, jalan tertatih-tatih, batuk-batuk. Nggak mungkin lah kita jalan 20 meter beliau sudah bablas kalau itu bukan sosok leluhur ya. Nah itu memang cuman kita di weling, jangan diekspos di media ya, kecuali mungkin di blur atau dibikin samar itu masih, tapi kalau diekspos banget nggak boleh oleh beliau sendiri. Yang munjar Pak? Iya. Nggih, pun santai kok. Pun kantun tegak kok. Dhuwur tenan to. Nah, dari nama Panembahan Koconegoro, Panembahan itu kan tempat untuk manembah. Koco itu berkaca, Nagoro itu diri kita. Maka kita nanti akan melakukan yang namanya introspeksi diri, kita akan melakukan suatu evaluasi diri untuk kemudian diibaratkan lahir menjadi manusia yang baru, yang kinayungan karahayon, kinayungan kabejan kamulyan, seperti itu. Nah, nanti pada saat kita ke sana itu nanti akan melewati beberapa, jadi ada Sendang Gedang. Ya itu. Iya. Ini sakti ini umur 6 tahun tapi sudah
Ya ini. Ayo sana nak. Sana nak. Itu nak, ya nak. Yuk. Ayo. Kemudian ada Umbul Tuk Pitu, kemudian ada apa namanya Tirto atau Banyu Panguripan. Ya ini masih ada nih pohon-pohon besar seperti ini, sedulur-sedulur daerah sini. Ini merupakan satu bentuk penghormatan, kesadaran spiritual bahwa pohon-pohon ini masih sangat besar manfaat dan fungsinya untuk menjaga tata keseimbangan alam. Ini kalau nggak ada pohon-pohon besar begini, deposit air bisa hilang dari bumi Jawa ini. Nah, akhirnya yang terjadi banyak kekeringan. Nah, jadi ini kita turun, ini menuju Sendang Widodari atau Umbul Tuk Pitu. Inilah sedulur-sedulur, ini kita sudah sampai di Sendang Widodari atau Umbul Tuk Pitu. Seperti ini penampakan. Ya ini cukup tertib ya, ini sampah ini dimasukkan ke sampah, ini cukup tertib. Ya itu panturannya, itu panturan yang pertama ini. Ini panturan yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nanti kita. Nah ini kalau orang melakukan orang melakukan bertapa itu biasa di 2 tempat, yaitu di Umbul Tuk Pitu atau Sendang atau Pancuran Kawidodaren. Jadi memang di situ sebagai situs widodari. Kemudian di Sendang Panguripan dan di Pertapan Panembahan Koconegoro. Gitu. Nah, nanti pertama kita akan ritual terlebih dulu di Sendang Kawidodaren atau Umbul Tuk Pitu, 7 pancuran. Nanti kalau kita ya diberi kesempatan bisa saja melihat ada pelangi di atas
pancuran itu kan seperti dikurung oleh bukit-bukit tinggi, nanti di situ bisa muncul pelangi. Nah, itu pertanda para widodari sedang turun. Dan kita ketahui bahwa di Gunung Lawu ini kan entitas gaib paling tinggi, yaitu entitas widodari, beliau Kanjeng Ibu Dewi Untari yang masih keturunan dari Dewi Nawangwulan Nawangsih. Nah, makanya di situs itu termasuk namanya juga Sendang Widodari atau Umbul Tuk Pitu. Ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, bahwa Umbul Tuk Pitu ini juga merupakan energi keberuntungan. Makanya di Jawa ini juga dikenal ada ajian Umbul Tuk Pitu, seperti Mami punya juga itu. Ajian Umbul Tuk Pitu ini energi yang sangat positif yang bisa menaungi kita. Nanti sak tiba-tiba ini tansah nemu bejo, tansah nyandung sekar cempaka mulya. Makanya juga nanti di situ kita akan menembangkan pangkur 12 dan 13, kemudian kita juga mengucapkan mantra sapaan Mami sehari-hari setiap pagi, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Jadi seperti itu gambaran secara umum singkatnya. Parang aturaken disungsung salaring jembaring diparing dumateng sedaya para pitah gaib para ngalikur ingkang lenggah mapan wonten ing Sendang Widodaren utawi Umbul Tuk Pitu niki kinangka raos bekti kula mugi saged pinampi dados lumunturing sawab berkah lan pangestu dumateng kula sedaya sak brayat ingkang saged marak sowan minggah mapan wonten ing papan mriki menapa dene kang boten saged ingkang nyengga wonten ngandhap sedaya kula suwunaken sawab donga pangestu dhumateng para leluhur para pitah gaib ingkang mangkoni wonten ing Sendang Widodaren utawi Umbul Tuk Pitu niki. Lan khususipun dumateng Eyang Panembahan Kotonegoro, dumateng Kanjeng Ibu Dewi Untari, Mbah Jalak, Kyai Jalak, Mbah Lawu, sedaya para pitah gaib wonten ing Ardi Lawu keparengan paring sabda satu dumateng kula sak brayat ingkang samenika saged maraksuwan menawa dene kang boten saged maraksuwan lan ugi ingkang menunggu wonten ing ngandhap. Makaten yang ingkang saged diaturaken salajengipun badhe ngaturaken sekar pangkur kodho 12 kalajengaken kodho 13 serat wedhatama sangitanipun Eyang Gusti Mangkunegara ingkang jenengan kaping 50. Awas
Pendaki yang hebat sambil merokok pun kuat. Itu sedang panguripan. Dulu ada, udah masih. Garuda. Oh gitu, teman-teman.
mangolah ngilmu bangkit mikat reh kekutaning yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas roro ning tansah